Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faik Fadil Farizi. Di video ini saya akan menjelaskan tentang surat. Langsung saja kita ke pembahasannya. Definisi surat. Komunikasi dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satu cara berkomunikasi adalah melalui surat. Surat merupakan media komunikasi tertulis antara suatu pihak dengan pihak lain. Pihak-pihak yang berkomunikasi tersebut dapat berupa pribadi dengan pribadi, lembaga dengan lembaga, maupun pribadi dengan lembaga. Surat dapat digolongkan atas beberapa jenis. Secara umum, surat dapat digolongkan dalam surat pribadi dan surat resmi. Berikut ini penjelasannya. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi antar pribadi, bersifat tidak resmi, dan berisi urusan pribadi. Surat pribadi dibuat oleh seseorang untuk orang lain, misalnya untuk bertukar kabar dengan kerabat atau teman. Oleh karena itu, surat pribadi menggunakan bahasa non-formal. Surat resmi biasa disebut dengan surat dinas. Surat dinas adalah surat yang dikirim oleh instansi atau lembaga kepada perseorangan atau ke instansi lain yang berisi urusan kedinasan. Contoh dari surat dinas adalah surat undangan, surat perjanjian, dan lain-lain. Selanjutnya, ciri-ciri surat pribadi. Surat pribadi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Surat pribadi tidak dilengkapi kop surat maupun nomor surat, berbeda dengan surat resmi. B. Salam pembuka ataupun penutup sangat bervariasi dan lebih bersifat santai, non-formal. C. Bahasa yang digunakan bukan bahasa baku, melainkan bahasa non-formal sesuai keinginan dan kebiasaan penulis, dan sangat memperhatikan kesopanan berbahasa. D. Isi surat bersifat pribadi atau personal. E. Format surat bebas. Selanjutnya, ciri-ciri surat resmi. Surat resmi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Surat resmi dilengkapi kop surat yang menyebutkan nama lembaga atau instansi yang mengeluarkan surat resmi tersebut. B. Surat resmi ditulis dengan bahasa baku yang singkat, padat, dan jelas. C. Surat resmi selalu mencantumkan nomor surat, perihal, tanggal, alamat tujuan, dan lampiran jika tersedia. D. Dalam surat resmi dibubuhkan stempel atau cap khusus untuk kondisi tertentu. E. Berbeda dengan surat pribadi, bagian-bagian surat resmi memiliki ciri-ciri yang membuatnya mudah untuk dikenali. Selanjutnya, struktur surat pribadi. Yang pertama, ada tempat dan tanggal lahir atau titik mangsa, yang menunjukkan tempat dan waktu saat surat tersebut ditulis. Yang kedua, alamat surat, yang menunjukkan orang yang berhak menerima dan membaca surat tersebut. Yang ketiga, salam pembuka, yaitu sapaan seseorang sebelum menulis surat. Yang keempat, paragraf pembuka, dapat berupa pertanyaan mengenai kabar, kesehatan, keadaan, atau sekadar basa-basi. Yang kelima, paragraf isi, berisi inti atau tujuan dibuatnya surat. Yang keenam, paragraf penutup, digunakan untuk mengakhiri surat. Yang ketujuh, salam penutup, berisi salam penutup untuk mengakhiri surat. Yang terakhir, nama pengirim surat dan tanda tangan, berisi nama pengirim surat beserta tanda tangannya. Yang terakhir ialah struktur surat resmi. Yang pertama, ada kepala atau kop surat, menunjukkan identitas lembaga pembuat surat. Yang kedua, ada tempat dan tanggal surat atau titik mangsa, menunjukkan tempat dan waktu saat surat tersebut ditulis. Yang ketiga, nomor surat, menunjukkan urutan penulisan surat. Yang keempat, lampiran, dokumen tambahan yang disertakan pada sebuah surat. Yang kelima, ada hal atau perihal, berisi maksud atau tujuan dibuatnya surat yang ditulis secara singkat. Yang keenam, alamat tujuan, menunjukkan kepada siapa surat resmi tersebut ditujukan. Yang ketujuh, salam pembuka, sapaan di awal surat untuk menunjukkan rasa hormat. Isi surat, berisi inti dari sebuah surat. Yang kedelapan, salam penutup, digunakan untuk mengakhiri komunikasi dalam surat. Yang terakhir, pengirim surat, pihak yang bertanggung jawab terhadap isi surat tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.